Di sebuah tempat panti asuhan di kota London, seorang pengurus panti mendapat beberapa surat dan majalah, tetapi ia hanya mengambil majalahnya saja. Tanpa sepengetahuan si ibu, seorang anak perempuan yang bernama Sophie mengambil dan merapikan surat-surat itu. Meski sudah larut malam, Sophie tidak bisa tidur dikarenakan ia menderita insomnia. Dan juga ada rumor tentang makhluk menakutkan yang suka menculik anak-anak pada malam hari. Meskipun begitu, ia selalu terbangun pada tengah malam. Saat hendak membaca sebuah buku, Sophie mendengar suara gemerincing lonceng di luar rumah. Ia pun mengeceknya keluar jendela. Secara mengejutkan, Sophie melihat manusia raksasa yang sedang mengendap-endap. Ia kembali ke kamarnya, namun raksasa itu menangkap dan menculik Sophie. Ia dibawa pergi ke negeri raksasa. Sesampainya di rumah si raksasa, Sophie mencoba kabur saat si raksasa sedang lengah, namun usahanya gagal. Selain si raksasa ini masih ada 9 raksasa lainnya. Ternyata si raksasa ini adalah raksasa yang baik. Ia seorang vegetarian, sementara yang lainnya raksasa jahat yang suka memakan manusia. Sophie mempertanyakan kenapa ia menculiknya. Dan sang raksasa menuturkan, dikarenakan Sophie telah melihatnya, ia terpaksa menculik Sophie karena ia takut bahwa Sophie akan menceritakan apa yang telah Sophie lihat ke semua orang. Dan nantinya si raksasa akan diburu oleh para manusia. Sophie berdalih ia takkan menceritakan apa yang sudah ia lihat. Lagi pula tidak ada yang akan percaya kepada anak-anak. Sophie memohon kepada si raksasa untuk mengembalikannya ke panti. Namun si raksasa tetap pada pendiriannya. Sophie harus berada di tempat itu seumur hidup. Sophie mengancam bahwa ia akan kabur. Namun si raksasa memperingatkannya bahwa di luar dari tempat itu sangatlah berbahaya karena ada para raksasa jahat yang akan menelan Sophie. Sophie mempertanyakan sesuatu yang ada di dalam toples. Dan si raksasa memberitahukan bahwa itu adalah sebuah mimpi. Si raksasa membaca buku yang Sophie bawa dan itu membuat Sophie mengantuk lalu tertidur. Setelah itu, raksasa pergi ke sebuah ruangan rahasia yang terdapat banyak mimpi-mimpi. Sophie terbangun dari tidurnya, ia mendapat sebuah kesempatan untuk kabur. Ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Saat sedang berlari, tiba-tiba ada sesosok raksasa yang bangkit dari dalam tanah dan menangkap Sophie. Ia berteriak minta tolong, namun si raksasa baik tidak menghiraukannya. Ternyata itu hanyalah mimpi buruk. Sophie terbangun dari tidurnya, ia menyadari semua itu adalah ulah si raksasa. Dan si raksasa menjelaskan bahwa itu sebuah peringatan untuk Sophie, karena raksasa yang lain benar-benar buas dan berbahaya. Sophie mempertanyakan minuman hijau yang akan diminum si raksasa. Ia merasa aneh karena suara desis dan gelembungnya terbalik. Si raksasa menuturkan bahwa minuman itu adalah minuman kesukaan para raksasa dan bisa menimbulkan efek kentut yang luar biasa. Tiba-tiba datang seorang raksasa untuk meminta bantuannya karena tangannya terluka, ia meminta diobati. Sophie mencoba bersembunyi dari raksasa jahat itu, dan si raksasa mengendus ada bau manusia di sekitarnya. Sophie mencoba menyelinap masuk ke dalam sebuah mentimun super, akan tetapi si raksasa mengambil mentimun itu dan ia hendak memakannya karena ia merasa ada bau manusia di dalamnya. Beruntung si raksasa baik melihat kaki Sophie dan ia melarang temannya untuk memakan mentimun itu, dan ia berdalih bahwa si raksasa hanya memakan manusia. Setelah si raksasa jahat pergi, Sophie dibawa ke sebuah ruangan rahasia. Ia membersihkan badannya lalu diberikan pakaian bekas anak-anak yang pernah tinggal di sana. Si raksasa termenung saat melihat Sophie memakai sebuah jaket berwarna merah. Kemudian ia berpamitan untuk bekerja dan pekerjaannya ialah menangkap mimpi. Sophie membalikan jaketnya dan ia ingin ikut menangkap mimpi. Namun si raksasa melarangnya karena pekerjaannya adalah sebuah rahasia. Sophie tetap kekeh ingin ikut dan ia berjanji takkan memberitahukan rahasia itu kepada siapapun. Dan akhirnya si raksasa mengizinkannya. Baru beberapa meter keluar dari rumahnya, si raksasa dijegal oleh teman-temannya dan ia dijadikan bahan olok-olok dan permainan oleh kawanan itu.
Sementara itu, Sophie bersembunyi di dalam sebuah mobil tanpa sepengetahuan si raksasa jahat. Beruntunglah mereka karena hujan pun turun, si raksasa jahat ini takut akan air atau anti air. Sophie dan temannya bergegas pergi dari tempat itu, akan tetapi si raksasa jahat menyadari keberadaan Sophie. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan tibalah di tempat yang dituju, yaitu negeri mimpi. Si raksasa menceritakan bahwa dirinya mempunyai kemampuan mendengar suara alam. Ia pun menuturkan bahwa pernah ada yang memanggilnya dengan sebutan Big Friendly Giant. Mereka pun mulai masuk ke sebuah kolam, yaitu pintu masuk ke negeri mimpi. Making like a tiny little buzzing, humming. Si BFG mencoba menangkap sebuah mimpi yang jarang ia temui, dan ternyata itu adalah mimpi Sophie. Sophie pun membantu BFG memburu mimpi yang lain, namun Sophie mendapat mimpi buruk. Setelah dirasa sudah cukup, mereka pergi untuk meniupkan mimpi kepada manusia. What be your pleasure, Missy? Saat hendak pulang, BFG mendengar ratapan kematian, yang ternyata para raksasa jahat sudah memangsa manusia. Sophie menanyakan tentang selimutnya kepada BFG, yang dirasa ia menjatuhkannya di negeri raksasa. Dan itu menjadi suatu hal yang berbahaya bagi Sophie. Tiba-tiba, Sophie terbangun dari tidurnya yang dimana ia sudah berada di panti tempat ia tinggal. BFG merasa bahwa Sophie tidak aman ikut bersamanya, bahwa sekarang para raksasa sudah mengetahui keberadaan Sophie. BFG menceritakan bahwa dulu ada anak lelaki, dia suka membaca dan mengajari BFG membaca. Jaket yang Sophie pakai adalah miliknya, dan hatinya kesepian sama seperti Sophie. Dan kejadiannya pun sama, ia melihat BFG seperti Sophie. Namun semua terlambat saat hendak mengembalikannya pulang. BFG pergi meninggalkan Sophie dan Sophie kembali ke tempat tinggalnya. Sophie nekat akan lompat dari atas balkon karena ia merasa BFG masih ada di tempat itu dan ia akan menyelamatkan Sophie. Dan benar saja BFG masih ada di tempat itu dan menyelamatkan Sophie. Setelah itu mereka pun kembali ke negeri raksasa sambil memikirkan rencana ke depannya. Tiba-tiba, para raksasa mendatangi tempat itu untuk mencari Sophie. Sophie bersembunyi di sebuah lubang pepohonan, sementara itu para raksasa mulai menyebar dan menghancurkan tempat itu. Sesekali Sophie hampir ketahuan oleh si raksasa, namun ia berhasil bersembunyi, hingga ia masuk ke sebuah lubang bekas tempat tinggal anak lelaki yang diceritakan BFG. Saat Sophie hampir ketahuan, BFG mengusir paksa mereka dengan besi panas dan air. Setelah mereka pergi, Sophie mendapat ide setelah ia melihat lukisan Ratu Inggris. Sophie menenangkan si BFG dan ia memuji BFG yang membuatnya sangat tersanjung. Sophie menyampaikan rencananya kepada BFG, yaitu meracik mimpi untuk Ratu agar percaya kepadanya juga BFG, bahwa Inggris sedang dalam bahaya si raksasa jahat yang suka menculik anak-anak dan juga meyakinkan bahwa BFG adalah raksasa yang baik. Mereka pun pergi ke istana ratu. Meski banyak pengawal, mereka berhasil masuk dan meniupkan mimpi itu. Setelah sang ratu terbangun, ia menceritakan mimpi buruknya kepada pelayannya tentang raksasa yang suka menculik anak-anak. Seolah tak percaya, ternyata di dalam surat kabar telah diberitakan tentang hilangnya anak-anak saat malam hari. Saat sang pelayan membuka tirai jendela, mereka terkejut melihat sesosok anak perempuan, yaitu Sophie. Sophie menceritakan tentang tujuannya datang ke tempat itu dan ia datang ke sana bersama seorang raksasa dan ratu harus berjanji untuk tidak melukainya jika ingin melihat si BFG. Setelah menunjukkan diri, BFG dikepung para pengawal tetapi atas perintah ratu ia dibiarkan saja. Si BFG menyampaikan tujuannya datang ke tempat itu. Sang ratu menghubungi para jenderal untuk mengadakan rapat. BFG masuk ke dalam istana untuk menikmati jamuan makan dan membahas tentang rencana mereka. BFG pun menikmati makanannya. Para jenderal tiba, mereka mulai menyusun rencananya. Dan BFG memberikan hadiah minuman hijau kepada ratu dan para jenderal. Setelah mereka meminumnya, tiba-tiba kentut berepek pun mulai bersahutan.
Dan setelah itu BFG dan para tentara pergi ke negeri raksasa. BFG menyuruh mereka untuk menunggu momen. Sementara itu Sophie dan BFG sedang meracik mimpi buruk dan penyesalan untuk para raksasa. Akan tetapi trompet BFG tertinggal di istana sang ratu. Hal itu membuat Sophie memberanikan diri menaburkan mimpi di hadapan para raksasa yang sedang tertidur. Tiba-tiba pemimpin raksasa bangun dan berniat akan memakan Sophie. Tapi Sophie berhasil memecahkan toples dan benih mimpinya berhasil masuk ke dalam tubuh 8 raksasa, yang dimana membuat mereka menyesali perbuatannya. Sementara itu, para tentara datang dan menjaring para raksasa. Tanpa perlawanan, mereka dibawa ke sebuah pulau terpencil di tengah laut. Mereka dibiarkan hidup dan mereka hanya diberikan benih mentimun raksasa untuk mereka tanam dan menjadi makanan mereka. Sekarang Sophie tinggal di dalam istana sang ratu. Sementara itu BFG menanam banyak buah dan sayuran di negerinya. Meskipun mereka berbeda alam, tetapi BFG masih bisa mendengar sapaan Sophie. Dan cerita pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.